Perjanjian baru kan mengatakan Yesus adalah batu penjuru kan? Ya, akulah batu penjuru yang dimaksud di sana. Itu Berarti yang dimaksud di Mazmur 118 ini siapa? Siapa? Oke, tinggal baca dari perikopnya. Ini menjelaskan siapa. Kan itu. Nyanyian puji-pujian. Ini nyanyian puji-pujian. Iya, memang ada berapa batu penjuru? Ya, ini sekarang ini bentuk syair juga. Iya, maksud saya memang ada berapa dari Mazmur. Batu penjuru ada berapa emang? Lah, Yesus yang mengatakan sejarahnya Yesus yang mati disalib gitu. Yesus mengatakan harus anak manusia akan mati, bangkit dan hidup kembali, sudah dikatakan. Iya, memang mati, memang anak manusia. Ya, anak manusia yang dikatakan itu Mesias akan mati, bangkit, hidup kembali. Kata siapa? Cuman Yesus yang disebut anak manusia. Anda juga anak manusia. Anda juga anak manusia. Sedangkan syair ini lagu nyanyian puji-pujian. Aku tidak akan mati. Iya, ini lirik lagu. Yesus berkata dalam Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mati, bangkit hidup kembali. Loh, aku tidak akan mati. Di Isra 53 sudah jelaskan bagaimana itu aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Akan dimakamkan. Aku tidak akan mati. Kata Yesus. Baca dulu Yesaya 53, baca dulu Yesaya 53. Kok lari ke sana Yesaya 53? Kan kau paksakan di sini, ini syair. Yesus sendiri yang mengatakan. Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kenapa Anda tolak? Ya, ini kan lirik lagu ini. Lalu kenapa dia merujuk ke situ? Harus digenapi semua yang tertulis tentang itu, ya. Mengutip dari kitab Mazmur. Aku dapat penjuru. Karena Yesus yang mengaku harus digenapi. Mengutip dari lirik ini. Iya, berarti dia tidak akan mati kan? Ya. Yesus itu buktinya mati. Nah, berarti yang mati bukan Yesus. Tanpa Yesus mati, bangkit hidup kembali, maka bagaimana dinyatakan penggenapan adalah Mesias? Ya itu dari Anda. Anda kan yang mau. Dari Anda tuh menjelaskan kok nggak ada kesimpulannya. Yesusnya itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kematian untuk orang benar agar menebus dosa-dosa orang yang salah. Di mana di agama Yahudi ada nggak perintah menebus dosa pakai darah manusia? Ada nggak? Nggak ada. Ya makanya dari mana Kristen? Makanya kami beda sekte dengan Yahudi. Nah sekarang Anda mendapatkan konsep penebusan dosa itu dari mana? Oke, dari Yesus. Di mana Yesus mengatakan menebus dosa pakai darah manusia? Ada. Di mana? Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat 28. Nah, coba Anda lihat nomor 59-nya. Siapa yang mengatakan begitu? Orang-orang imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lah, lalu masalahnya imam-imam Yahudi yang melakukan kepalsuan, kenapa kau salahkan Yesus? Lah, berarti katanya Anda katakan Yesusnya yang mau. Harusnya kalau Yesus yang mau. Yesus itu penggenapan. Kalau Yesus menggenapi, penggenapan itu tergenapi. Penggenapan dari mana? Penggenapan dari mana? Penggenapan dari mana? Ya penggenapan dari Yesaya 53. Lah, tadi katanya beda Yahudi dengan Kristen. Ya, kenapa pakai kitabnya Yahudi? Kami kan membawakan kitabnya Musa, kitab Taurat. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya Musa? Apa hubungannya kitabnya Musa dengan Kristen? Ya, kami beriman pada pada nabi-nabi terdahulu. Ya, hubungannya bukan masalah. Hubungannya. Jadi kalau Anda beriman. Yahudi. Ya, Yesus orang Yahudi, Anda yang Kristen, ku bilang apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Tapi kan kau Yesus, makanya kami dikatakan Kristen. Mulai masuk angin. Kok emosi? Di mana kitabnya Yahudi tertulis untuk kalian? Yesus itu orang Yahudi. Yesus, kalian yang kumaksud, kalian Kristen. Kami pengikut Kristus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, karena kenapa Yesus mengatakan itu? Karena kenapa? Dengarkan dulu. Ya, Anda orang mana? Dengarkan dulu. Ya, Anda orang mana? Anda orang kenapa mana? Yesus mengatakan itu? Karena Yesus percaya bahwa yang dinyatakan sebagai umat pilihan itu bangsa Israel. Iya, mana? Terus apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya? Di mana Yesus? Di mana Yesus berkata? Di mana Yesus berkata aku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana tertulis? Oke, bacakan Matius 28 ayat 19. Di mana Yesus mengaku aku diutus? Itu yang keluar dari kubur itu yang keluar. Ya iya, itu perintah Yesus. Yang Yesus saya tanya. No. Yesus orang Yahudi bukan.
Yesus orang Yahudi. Ya udah, jadi berkata pergi ke seluruh dunia siapa? Itu bukan Yesus, itu yang keluar dari kubur. Kan Yesus tadi mengatakan, aku tidak akan mati. Berarti yang dibunuh itu bukan dia. Aku tidak akan mati. Ayo, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Berarti yang keluar, berarti yang dibunuh itu siapa? Mau-maunya jadikan orang Yahudi sebagai korban untuk dosa-dosanya. Wah, enak aja. Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia itu adalah iblis. Ayo. Siapa penguasa dunia kata Yesus? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Ayo. Siapa penguasa dunia kata Yesus? Kata Yesus penguasa dunia itu siapa? Bukan pengikut Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu palsu. Kalau yang asli, jangan pergi kepada seluruh dunia, tapi pergilah kepada dombaku yang sesat dari. Jangan di-mute dong. Yesus, Yesus yang asli, Yesus yang asli berkata, jangan pergi ke bangsa lain. Yang palsu pergilah ke bangsa lain. Oke, jadi Mesias yang asli itu yang dibilang Yesus yang mana? Yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Siapa? Yang mana? Yang mana? Yesus. Yesus, iya, Yesusnya tertulis di mana dia? Di dalam kitabku sendiri. Oh, berarti kitab kami, kitab kebenaran. Kitabmu yang menceritakan tentang pengakuan Yesus. Iya, berarti kitab kami Injil yang benar yang dikatakan Quran dong. Enggak lah, ada-ada aja. Pret. Oh, berarti Injil. Makanya dikatakan berimanlah pada Injil. Dengarkan dulu. Ini kau bilang Injil. Jadi Allah mau mengatakan berimanlah pada kita terdahulu Taurat, Jabaran, Injil. Mana kitabnya? Kitabnya? Mana kitabnya? Allah Kau mau Nabi mengatakan Isa. berimanlah pada kitab terdahulu Taurat, Jabaran, Injil. Mana kitabnya? Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, kitabnya mana? Tanya Nabi Isa mana? Ya. Kau mengatakan Allah sendiri mengatakan dia menurunkan kitab Taurat, Jabaran, Injil kepada Nabi Isa, kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa. Masih ada nggak kitabnya? Masih ada Dan nggak? kepada Nabi Musa. Masih ada nggak kitabnya? Kitabnya itu tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Kau yang sekarang gini Bang Juma, yang benar kau atau Quranmu? Quran saya benar. Hah? Benar. Quran Oke, saya. baca dulu. Al-Maidah 48 baca dulu. Al-Maidah 48. Apa yang dikatakan di situ? Coba. Baca dulu. Ya, Baca anda, dulu. anda yang bawa, Anda yang bawa. Coba. Kau pandai karena kau cuma. Ya, sekarang coba. Quranmu aja kau mau kau bantah-bantah. Iya, Quran silakan. Sendiri, ya. Silakan. Ya, Al-Maidah 48 baca. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Itulah makanya jangan asal bernarasi Jumat. Kamu sendiri kau cuma menyebut tapi kau nggak sanggup menyatakan itu apa? Tunggu, sabarlah. Slow. Oke, ini kubacakan kau ya. 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 Ini. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab tanda kurung ya Al-Quran kepadamu tanda kurung Muhammad ya, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya. Ini dijaga. Kenapa kau bilang jadi Tuhan kecolongan jadi nggak ada? Kemana kitab? Kalau kitabnya tidak ada lagi, berarti Tuhanmu kecolongan. Baca ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti ini salah. Allah mau menjaga kitab yang dijaga yang mana? Baca. Katanya guru gimana? Oke, saya baca. Dan kami telah menurunkan kitab Quran kepada Muhammad dengan membawakan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga yang mana? Ya, kitab sebelumnya yang dijaga. Salah kamu. Salah. Kau turun. Salah. Yang dijaga itu Al-Quran. Makanya narasi pertamanya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kitab mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Itu yang dijaga.
Makanya dikatakan nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu hafizun. Itu. Jadi yang dijaga itu adalah Al-Quran, bukan Taurat dan Injil. Kok turun bang? Baru begitu. Jadi yang dijaga itu adalah Al-Quranul Karim. Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, bukan ini. Sedangkan di sini tidak ada firman Tuhan, akulah yang akan menjaga, aku juga yang menurunkan, aku yang menjaga. Itu nggak ada di sini. Tapi kalau di Al-Quran ada. Makanya ketika dikatakan wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah kitabum wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum. Itu merujuk kepada bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum. Nah itu amma ja'aka minal haqq. Jadi kata Allah, dia menjaga Al-Quran yang menerangkan tentang datangnya sebuah kitab yang lebih dulu sebelum Al-Quran. Itu maksudnya. Kalian ini menyembah makhluk yang keluar dari kubur, kapan sadarnya sih kawan-kawan? Buka kamera. Ayo. Enggak, aku mau nanya, kenapa diturunkan yang tadi? Bukan aku yang turunkan, dia sendiri kabur. Ya elah, lu yang turunkan anjay. Enggak dong, buka kameramu. Buka kamera. Aku nggak menurunkan kok, nggak tahu siapa yang turunkan, entah dia sendiri atau host, aku nggak tahu. Halo, buka kameranya bang. Ayo. Buka kamera, saudara Julio. Oke, selamat pagi Bang Juma. Pagi. Boleh buka kamera. Tunggu sebentar Bang Juma. Dengan siapa, Bang Julio? Iya. Oke. Tunggu sebentar ya Bang Juma ya. Siap. Pakai baju dulu. Iya. Kau tempatku meminta, kau tempatku wa anzalna ilaikal kitab. Iya Bang Juma. Iya, selamat malam. Bang Juma. Siap. Boleh saya tanya yang saya bingung itu saya ini sudah belajar lama, cuman saya bingung salah satu ayat di Al-Asraf 157 itu gimana apa penjelasannya Bang? Surah apa? Surat Al-Asraf ya. Surat Al-Asraf 157 nggak salah. Apa itu? Ada yang tahu teman-teman? Surah apa itu? Baca dulu bang. Kita nggak paham ini kalau abang tidak baca dengan baik nama surahnya. Yang sudah dinubuatkan di dalam Injil sama Taurat. Itu loh Surah. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyul ummin, itu ya. Iya. Terus alladzina
Itu yang saya mau minta penjelasannya dari Alladhi, Bang Juma. terkait dengan Al-Araf ya, nggak salah saya tadi Al-Araf. terkait apa bang? Al-Araf 157 Iya, terkait dengan unsila ma'ah ulaika humul maksudnya gini Bang Juma, kalau yang muflihun. dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil itu Taurat dan Injil yang di mana, saya juga pengen tahu gitu. Iya. Kalau ayat itu menjelaskan seorang nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam Injil dan Torah. Berarti kalau Injil berarti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa, Bang. Dan juga kepada Nabi Musa. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah, di situ Allah mengatakan bahwa ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan tentang kitab yang disembunyikan oleh orang ahli kitab. Nah, makanya abang ini tidak menemukan Injilnya Yesus, tidak menemukan kemudian Torahnya Nabi Musa. Nah, jadi kalau saudara mengatakan mana namanya di Injil, Anda mencarinya di mana? Jangan kira ini Injil, Bang. Ini bukan Injil. Ya. Jadi tidak mungkin ada namanya di sini karena yang diterangkan Al-Quran itu yang di Injil. Ini bukan Injil. Di Torah ini bukan Torah. Kalau Anda ingin menemukan nama Nabi Muhammad, tunjukkan dulu Tauratnya dengan Injilnya yang asli. Baru bisa saya tunjukkan. Kalau di sini tidak mungkin ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa ahli Taurat itu senang sekali merubah-rubah firman Tuhan. Saking senangnya sampai Anda pun menemukan ya bukan lagi asli, cuman terjemahan kan. Jangankan kemudian Injil yang diterima Nabi Isa atau Torah yang ada di Nabi Musa. Aslinya ini aja Anda nggak tahu di mana original teksnya. Yang mana yang asli yang pertama kali ditulis oleh penulis-penulis ini kita aja nggak tahu. Bahkan gereja pun nggak tahu. Jadi nama Nabi Muhammad itu tidak ada, tapi karena mereka acap kali merubah firman Tuhan, maka coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Itu indikasinya Nabi Muhammad di situ. Seorang nabi. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Para Rasul 3 22 23. Oke. Saya punya HP satu, saya nanti saya cek. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi yang sama seperti Musa akan dibangkitkan dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Dan akan terjadi, berarti terjadi. Ada keadaan di mana siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Artinya nabi ini sama seperti Musa, yaitu memerangi siapapun yang melanggar firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus yang memerangi, siap membinasakan orang-orang yang tidak mendengarkan dia, keliru kayaknya itu, karena justru Yesus yang diperangi. Nah, lalu siapa nabi yang sama seperti Musa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini? Paulus. Katanya Paulus bukan nabi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ketika dia datang di tanah Arab, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan bagaimana untuk berjihad. Berjihad itu maksudnya memperjuangkan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Gitu, Bang.
Oke, Bang Juma, kalau yang dimaksud dengan jihad itu seperti apa? Jihad. Jihad itu berjuang, Bang. Berjuang, mempertahankan. Jihad itu berjuang, mempertahankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu jihad. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu diperjuangkan untuk berjihad. Jadi jihad itu artinya berjuang. Berjuang di jalan Allah. Contohnya, karena ini orang sering salah sangka orang yang berjihad itu. Kadang-kadang kita salah sangka bahwa itu tidak baik. Oh enggak. Ya kan? Jihad, kalau jihad itu tidak ada, kita tidak merdeka. Jadi jihad itu artinya berusaha keras. Jihad itu artinya berjuang. Oh, Nah, gitu ya. Iya, Nabi Musa kan berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Yesus juga berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Itu jihad. Karena pasti setiap ada firman Tuhan datang, diwahyukan, pasti ada saja yang melawan. Nabi Musa ada yang melawan, maka harus berjihad. Yesus ada yang melawan, harus berjihad. Untuk memperjuangkan firman Tuhan ini harus sampai kepada siapa harus disampaikan. Nah, di Islam perintah Tuhan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Firman yang sampai kepada Nabi Muhammad wajib hukumnya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka kalau ada yang menghentikan itu ya jihad, harus berjuang. Sama seperti amanat agung. Itu jihad. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Itu jihad. Berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang diperintahkan atau dititahkan oleh yang kita imani. Itu jihad. Begitu, Abang. Tapi kalau dalam Islam, jihad itu adalah berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan mewahyukan ajaran pada jalan yang baik, mencakup perintah-perintah dan larang-larangan Tuhan untuk disampaikan kemudian kepada orang dengan cara mendidik, membimbing, mengarahkan manusia dengan cara yang benar. Nah, itu jihad. Bang Juma, satu lagi terakhir. Saya mau tahu tentang ajaran Nabi Muhammad yang secara garis besar yang mengajarkan kita. Yang kira-kira kita mau mengikuti itu, ajaran-ajarannya seperti apa, Bang Juma? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu hal kesalahan terjadi ketika ada orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau pengikut Nabi Musa, tapi mereka di luar Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitabnya, dia diperintahkan untuk menyampaikan hukum Taurat itu kepada keturunan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tanamkan kepada anak-anakmu pada saat dia tidur, baring, berjalan, duduk, itu kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, nomor 25 dan 26 dan seterusnya. Nah, artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, dia diutus untuk kita semua. Makanya nama agamanya Islam. Islam itu netral, tidak berbicara mengenai suku. Kalau Yahudi ya untuk kaumnya Yahudi. Kalau Nasrani ya hanya orang-orang yang dari Nazaret, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Islam, Islam itu artinya damai, sejahtera. Siapa yang mau damai, masuk ke situ. Nah, Nabi Muhammad diutus, dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, ketika kita sudah mengimani itu bahwa ternyata kita ini harus mengikut kepada Nabi Muhammad, bukan mengikut kepada Yesus. Dengan mengikut kepada Nabi Muhammad, itu sama halnya kita mengikut kepada Yesus, itu sama halnya mengikut kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena ajaran yang datang melalui Nabi Muhammad adalah ajaran yang mengajak umatnya untuk beriman kepada nabi-nabi tersebut. Bahwa nabi itu pernah ada, mereka orang benar, mereka orang suci, diberi kitab untuk kepada kaumnya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad ketika diwahyukan Al-Quran kepadanya, beliau mengajarkan kemudian kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla, yang bukan makhluk.
tidak serupa dengan makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang maha tunggal dan seterusnya. Kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu untuk menebus dosa, Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad diutus kemudian di atas muka bumi ini wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Jadi kita tidak ditebus oleh Nabi Muhammad, tetapi kita disucikan. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan? Coba lihat bang. Kalau misalnya umat Islam itu melakukan kesalahan antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka dosa-dosanya itu akan terhapus pada saat kemudian dia beribadah sholat isya. Ketika ada kehilapan yang dilakukan dari sholat isya sampai sholat subuh, maka akan dihapus pada saat sholat subuh. Ketika kemudian ada dosanya antara subuh dengan zuhur, begitu masuk zuhur dia sholat bertaubat di sana, maka dosanya dihapuskan dari subuh sampai zuhur. Begitu seterusnya 5 kali sehari. Jadi seibarat sholat itu seperti mandi. Kalau 5 kali sehari kita mandi, insya Allah akan bersih. Nah itulah yang disebut wa yuzakkihim. Dosa harian dihapuskan kemudian dengan sholat maghrib, isya dan seterusnya. Dosa mingguan dihapuskan dengan hari Jumat, sholat Jumat. Dosa bulanan dihapuskan dengan Idul Fitri. Dosa tahunan dihapuskan dengan berhaji. Jadi di Islam itu Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan diri manusia. Mensucikan. Bukan menebus. Karena kalau kita ditebus, misalnya nih, saya ditebus oleh Yesus, mati sekali. Oke. Tapi kalau besok saya kemudian berdosa lagi, Yesus harus turun lagi, disalib lagi. Tidak kan? Lalu apa? Bertobat. Ya ujung-ujungnya sama dong. Berarti bertobat juga nya. Lalu buat apa mati? Kalau memang manusia juga harus bertobat. Maka ajaran Nabi Muhammad yang lebih rasional. Ketika kita melakukan dosa, kita sholat Allahu Akbar. Habis itu kita istighfar. Ya Allah ampuni atas segala dosaku. Bersih lagi. Begitulah. Tapi asal jangan dibilang berdosa nanti aku hapus lagi. Berdosa nanti. Itu jatuhnya ke munafik. Itu nggak boleh. Maksudnya di sini adalah dosa yang kita tidak sengaja. Atau dosa yang karena terpaksa. Tidak ada jalan lain. Mau tidak mau harus saya lakukan. Seperti misalnya larangan makan babi. Tiba-tiba terjadi bencana besar. Tak ada makanan. Semua ada membusuk. Yang ada cuman babi. Boleh. Seperti misalnya perintah Yesus. Ketika kemudian diperintahkan di Keluaran 31 nomor 14. Bunuhlah orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Murid Yesus bisa petik gandum hari Sabat. Kenapa? Daripada mati. Karena kelaparan. Petik gandum boleh. Jadi hukuman boleh kita langgar apabila memang sudah darurat. Tapi tidak semua dosa. Tidak semua perbuatan dosa. Misalnya ada seorang yang sudah kebelet. Lihat bininya orang karena kebelet. Nah nggak boleh. Itu nggak ada. Yang dimaksud di situ tadi adalah babi aja. Makan yang diharamkan. Gitu bang. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah kami umat Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Maksudnya orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu orang Islam. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka orang Islam inilah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kami silakan. Oke Bang Juma. Siap. Yang terakhir yang saya mau tanya itu tentang kenapa orang saudara-saudara kita muslim sering mengkafirkan orang. Yang saya mau tahu itu kafir itu seperti apa, yang harus diperangi orang kafir itu seperti apa? Oke, baik. Baik. Bang Juma. Ya, siap. Jadi perangi oleh orang kafir. Yang dimaksud kafir di situ adalah pada saat perang. Itu asbabul nusulnya ada sebab-sebabnya ayat itu turun pada saat kemudian perang antara orang Roma waktu itu yang memerangi kemudian umat Islam. Itu yang dimaksud. Salahnya kita karena kita menganggap wah ini Islam ini kok diperintahkan bunuhlah dimanapun kamu berada. Ya, itu pada masa itu perang. Sering salah sangka di situ. Ya, itu pada masa perang. Itu masa perang itu. Nah kalau namanya masa perang, masa ketemu musuh saling gelitik kan tidak mungkin. Nah kalau di Islam itu bang, ada perjanjian perang begini-begini. Habis itu baru perang. Tidak bisa dilanggar kalau ada perjanjian. Itu aturan dalam Islam. Memang diajarkan perang, yaitu mempertahankan kemudian harga diri, mempertahankan agama. Kalau kita diusir dari kampung, ya kita harus melawan musuh.
Tidak boleh dibiarkan musuh menzalimi kita. Nah, apa kafir itu? Kafir itu kan artinya menutup diri. Itu sebenarnya artinya bagus. Menutup diri artinya ketika Islam datang kepada Anda, terus Anda tidak mau menerima Islam itu disebut kafir, menutup diri. Bukan tuduhan jelek itu. Artinya orang ini menutup diri dari hidayah, menutup diri dari ajaran Islam, menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Itu kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri kepada ajaran Islam. Kami tidak menyebut mereka binatang. Tidak. Seperti kalau orang Kristen menyebut kami domba. Sudah disebut domba, sesat pula tuh, dobol kami dikasih titel. Sedangkan kafir itu adalah manusia yang menutup diri dari ajaran Islam. Berarti yang dimaksud bukanlah orang-orang Kristen kan? Artinya orang-orang siapa saja yang menutupkan diri sama kebenaran itu dikatakan kafir. Ya, kalau kita menggunakan kaidah bahasa iya, tapi kalau berbicara mengenai kaidah agama, ya kafir itu di luar Islam, orang yang menutup diri kepada Islam. Nah, ada satu hal yang menarik di Matius 5:22 itu, di situ ada kata kafir dalam Bible. Padahal bahasa aslinya itu raka. Raka itu artinya B-O-D-O-H itu. Tapi diterjemahkan oleh lembaga Bible menjadi kafir. Padahal kafir itu bahasa Arab. Harusnya raka itu diterjemahkan aja blow on atau geblek. Jangan ke kafir karena kata kata bodlo itu jadinya konotasinya menjadi buruk jadinya kafir itu. Padahal kafir itu adalah orang yang menutup diri dari agama Islam. Tapi di situ diterjemahkan, jangan kau menyebut saudaramu kafir, jangan kau menyebut saudara. Akhirnya kafir itu menjadi jelek. Kalau ketika kami mengatakan kafir, orang Kristen mengatakan, oh kurang ajar Islam ini mengatakan kafir. Padahal ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari kami, dari Islam. Gitu. Bukan jadi buruk jadinya karena dipakai oleh Bible menjadi buruk lah dia. Jadi gitu, saudara. Satu lagi Bang Juma tadi menjelaskan mengenai Yesus diutusannya domba-domba yang hilang daripada Israel. Iya. Kalau gimana dengan orang yang di luar Israel? Kalau begitu bertentangan dengan kata-kata lain yang Yesus berkata di amanat agung yang tadi Bang Juma sebutkan. Oke, baik. Bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan perintah utama. Dan ajarlah mereka. Nah itu gimana Bang Juma, tanggapan Bang Juma tentang hal itu? Sementara itu tertulis dan itu kata-kata Yesus juga. Baik, saya terangkan. Jadi gini, Yesus itu adalah orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Yesus itu malah dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Malah di Yohanes 17 di data-data awal itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya Bapa permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan kan? Nah, dia adalah orang benar, dia adalah orang yang dikasihi. Ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh orang yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak? Tergantung visi dan misinya Bang Juma. Nah, apa visinya? Kenapa harus dibunuh? Ada nggak kaidah di dalam agama Yahudi? Bunuhlah orang benar supaya kamu diselamatkan. Kan tidak ada. Keluaran. Ini, Pak, saya boleh tanya. Karena silakan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Wah. Dia sebut dirinya anak Allah. Oh, salah. Kalau disebut anak Allah, Yesus sering mengatakan, akulah anak Allah. Bahkan penulis-penulis Bible itu, bahkan Yohanes sendiri mengatakan, inilah anak domba Allah. Bahkan dikatakan, ya Allahku, ya Tuhanku dan seterusnya. Itu sering. Dan juga Israel disebut sebagai anak Allah. Bahkan di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang Yahudi itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kenapa itu dijadikan alasan? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 53. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka kemudian melakukan tipu muslihat. Nomor 59. Dikatakan bahwasanya imam-imam kala
kepala dan mahkamah agama mencari-cari alasan untuk kemudian membunuh Yesus. Maka di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus berkata bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Jadi mereka hanya mencari kesaksian-kesaksian palsu. Mereka mencari kesaksian palsu supaya Yesus ini bisa dihukum mati. Karena Yesus tak ada salahnya. Tak ada alasan untuk membunuh dia. Maka mereka sepakat membuat kesaksian palsu. Seperti itu tadi. Dia dibunuh karena dia mengaku seperti anak Allah. Padahal Yesus klarifikasi, Bang. Di Matius 10 nomor 34, nomor 35, 36. Ketika ia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Bukan karena kamu melakukan mujizat sampai kami ingin melempari engkau batu. Tetapi karena kamu hanyalah seorang manusia, tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Itu kata Yesus. Maka kata Yesus apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu mau melempari aku batu? Hanya karena aku menyampaikan bahwa aku dan Bapa adalah sama? Bahwa aku adalah Allah? Gitu. Jadi alasan Yesus itu mengatakan akulah Allah karena siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah. Contoh, Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus Musa sebagai Allah, sebagai Elohim. Oke, Bang. Berarti Nabi Muhammad bisa disebut sebagai Rabi. Nah, Nabi Muhammad karena dia adalah utusan yang membawakan firman Allah. Tapi tunggu dulu. Ketika Nabi Muhammad kemudian membaca ayat suci Al-Quran, dia naik ke atas mimbar kan, lantas membacakan ayat suci Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah, ibadahlah untuk mengingatku. Beribadalah, sembahlah aku untuk mengingatku. Artinya, apakah Nabi Muhammad adalah Allah? Bukan, dia hanya menyampaikan firman. Iya, Rob yang disematkan kepada manusia. Rob itu bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Kalau bisa disematkan kepada manusia, kalau Allah itu yang inginkan. Gitu Kalau dia sedang menyatakan firman Tuhan, berarti dia sedang membaca firman Tuhan. Yang Rob itu berarti yang di atas, bukan dirinya. Gitu, Bang. Oke. Siap. Oke. Abang di mana ini? Di mana? Di Jerman, di Afrika atau di NTT? Oh, NTT. Oh, satu negaranya kita. Tadi kupikir di Dubai ya, Bangku ini. Oke, saya kira lanjut belum selesai, Bang. Tadi kan belum sampai kepada perintah agung tadi, masih di pertengahan. Oh iya, perintah agung. Oke, sorry saya lupa. Betul itu. Jadi ketika kemudian ada Yesusnya ini mengatakan bahwasanya dia orang benar, dia orang yang dikasihi. Ketika ada pencobaan untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan tidak mungkin tinggal diam dong. Maka dia diselamatkan kemudian oleh Tuhan. Kenapa? Ada perintahnya. Apa perintahnya? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nah, sekarang boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut Tuhan. Nggak boleh kan? Gini, Bang. Berarti itu bertentangan dengan perkataan Yesus bahwa anak manusia akan dibunuh dan mati dan bangkit di antara 3 hari itu dia akan bangkit. Oke, Markus 9 nomor 30-31. Iya. Dan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Kenapa dia tidak mengatakan anak manusia akan diserahkan dan aku akan dibunuh? Kenapa tidak mengatakan aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena bukan dia yang dibunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti yang diserahkan kepada manusia dan dia dibunuh. Berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Bang, yang dibunuh itu.
tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba kita lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Apa katanya di sana? Kata Markus, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan kan? Ya, ya. Tapi Yesus membuktikan dirinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sedang bingung tentang hal itu. Dan Yesus suruh dia membuktikannya sendiri. Karena Gini. Yesus tahu bahwa ada pertentangan antara mereka. Oke, begini bang. Begini ya bang. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan datang dan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya bang, sekarang itu terjadinya kapan? Menurut Yesus, waktu itu kan? Iya. Nah, Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dimaksud bang? Siapa penguasa dunia? Iblis. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Loh, siapa itu? Iblis. Sekarang iblis itu dilemparkan keluar dari mana? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Wah, sang bintang timur, engkau jatuh dari langit. Engkau adalah iblis, Lucifer. Engkau hendak naik ke awan-awan, hendak menyamai sang yang maha kuasa, sang maha tinggi. Nomor 15-nya, akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan. Ke dalam dunia orang mati bang, iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Coba anda baca Yesaya 14 nomor 15-nya. Tetapi sebaliknya, ke dalam dunia mati, orang mati engkau akan dilemparkan. Nah, berarti dia sudah ada dalam kubur nih. Kata Yesus, sekarang dunia dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia. Sebab sekarang penguasa dunia itu telah ada dan akan dilemparkan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika angkatan jahat minta satu tanda di dalam Matius 12 nomor 34, 38 sampai 40, kata Yesus begini, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti keluar pada hari ketiga dari perut bumi alias kubur, itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau dia tanda untuk angkatan jahat, berarti yang keluar itu adalah si jahat, yaitu iblis yang dilemparkan masuk ke kubur. Dan keluar pada hari ketiga, itulah yang maksudnya dilemparkan keluar. Nah, sekarang mari kita buktikan. Yesus pernah dicobai oleh iblis di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 sampai nomor 13. Dicobai oleh iblis. Apa kata Yesus? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan aku akan memberikan kepada siapapun jika sembahlah aku di Lukas 4 nomor 7, sembahlah aku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku, Yesus, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, ketika iblis datang ingin menawarkan kemudian kuasa langit dan bumi kepada Yesus, surga dan bumi kepada Yesus, apakah Yesus terima bang? Tidak, karena iblis itu mengutip dari perjanjian lama. Maka Yesus mengutip kembali, jawabannya mengutip kembali dari perjanjian lama itu. Bukan itu. Itu ketika jika engkau adalah anak Allah,
jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Oke. Nah, itu yang dimaksud itu, Mazmur 91. Yang pertama ya. Ya, itu 91 itu, Mazmur 91 maksudnya itu. Tapi yang kedua itu dibilangnya ketika dibawa ke padang gurun, ke bumbungan bait suci dulu, habis itu ke padang gurun. Habis itu tunjukkan segala kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Pertanyaannya, Yesus terima enggak kuasa surga dan bumi dari iblis? Enggak kan? Tidak. Nah, karena Yesus tahu bahwa dia adalah iblis. Nah, oke. Sekarang kalau begitu, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Itu siapa, Bang? Yesus. Loh, tadi katanya nggak terima. Tapi di dalam baik. Tapi itu percobaan. Beda konteksnya ketika Yesus mati. Oke. Konteks yang artinya diberi kuasa oleh iblis itu kan konteksnya di percobaan. Oke. Dan bercerita tentang Yesusnya mati. Oke. Sekarang yang menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis kan? Tidak dong. Kan iblis yang mengatakan, yang mencobai. Iblis yang mengatakan seperti itu, tapi yang memiliki kuasa itu ya Allah pencipta langit dan bumi. Oke, baik. Tetapi iblis mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis. Kan Yesus yang mengakui penguasa dunia itu iblis. Iya sih, saya nggak tahu bahwa iblis itu memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tidak mungkin. Bahwa Yesus tahu bahwa penguasa sesungguhnya itu Bapa yang pencipta langit dan bumi, bukan iblis. Oke. Tapi pencipta langit dan bumi tidak pernah menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus. Gak pernah. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak pernah menerima kuasa. Adapun kuasa yang diterima Yesus, dia katakan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yeah. Bahkan kalau kita lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa dibilang gitu? Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti engkau tahu. Berarti ketika Yesus melakukan mujizat, itu Tuhan yang melakukan, bukan dia, cuman melalui perantaraan dia. Iya. Berarti Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada dia kan, surga dan bumi. Kata iblis, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis itu kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, 23, 24 dan seterusnya. Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kata Yesus, Mesias palsu itu akan melakukan banyak tanda mujizat, kekuatan-kekuatan. Jadi memang dia punya kuasa, iblis itu. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun baik di langit, di surga maupun di langit. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan Bang Juma, ceritanya bukan sampai di situ. Ceritanya selesai di Matius 28 yang akhirnya Yesus naik ke surga, disaksikan banyak orang, 5.000 orang, murid-muridnya. Bahkan disaksikan banyak orang. Ceritanya kan selesainya si Yesus naik ke surga, Bang Jum. Iya. Itu cerita yang dirangkai kemudian oleh penulis Bible yang tidak menulis pada saat kejadian. Misalnya nih, saya Lukas, terjadi, lantas kucatat, terjadi, kucatat, terjadi, kucatat. Kan tidak. Mereka menuliskan kejadian itu
puluhan tahun setelah kejadian. Dan itu pun mereka tulis berdasarkan hasil penelitian, bukan mereka melihat langsung. Bukan mereka melihat langsung. Nah, sekarang kalau begitu berarti ada kesimpang siuran antara cerita-cerita ini. Kenapa? Karena mereka bukan saksi mata. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa itu bukanlah Yesus. Ketika dikatakan dalam Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Satu hal saja. Apakah itu Yesus yang memerintahkan atau bukan Yesus? Oke, yang jelas menurut orang Katolik, saya kan orang Katolik. Ya Yesus yang perintahkan. Saya nggak tahu itu menurut apa. Sekarang tolong tunjukkan perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu. Saya nggak tahu persis di dogma Katolik mungkin ya, karena saya bukan ahli agama ya Bang Juma. Ya, Yesus, tradisi yang telah dilakukan oleh Bapak Gereja sampai sekarang yang saya ikutin itu, tapi saya nggak tahu persis kenapa harus beribadah di hari Minggu. Mungkin karena kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Nah, kalau begitu kan dikatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti ada perintah. Ya. Ada perintah. Mana perintahnya Yesus pada saat dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel untuk muridnya ibadah hari Minggu? Ada. Ya, kalau orang Katolik ya, perintah utama itu hukum utama cinta kasih. Hukum utama cinta kasih. Ya. Sekarang kalau hukum utama cinta kasih itu di dalam pengajaran Yesus, cinta kasih itu hukum utama adalah Cintailah sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu yang pertama. Itu yang pertama kan? Nah, sekarang bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bapak Ya, Bapak. Tidak boleh ada ilah lain selain daripada Tuhan itu. Bagus. Berarti kita harus mengikuti segala perintah Bapak kan? Ya. Di mana perintah Bapak itu termaktub? Di Torah atau di mana? Ya. Kalau di mana? Salah satunya di dalam Taurat, yaitu hukum moral itu loh, 10 perintah Allah. Nah, itulah karena saudara Katolik memilih-milih, padahal tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ulangan 4 sampai ulangan 6 itu tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan. Ya. Berarti hukum terutama adalah menjalankan hukum Taurat. Nah, sedangkan Katolik tidak menjalankan hukum Taurat. Dari situ aja sudah kalah, sudah batal. Kita menjalankan. Kalau menjalankan berarti ibadahnya hari Sabtu. Kalau menjalankan berarti tidak makan babi. Kalau menjalankan berarti sunat. Kalau menjalankan berarti menyembah hanya kepada Elohim, bukan menyembah kepada Yesus. Karena Yesus datang menyempurnakan. Ya, kalau menyempurnakan, kalau menggenapi tidak menghilangkan. Aku datang bukan meniadakan. Kenapa untuk mengenapinya? Ya, menggenapi. Kalau tidak digenapi itu artinya meniadakan. Hukum cinta kasih itu bukan berarti meniadakan, ya tidak ya. Nah, Tuhan mengadakan. Tuhan memperpendek 10 itu menjadi 2. Nah, itu kata siapa? Kata Yesus. Di mana itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala akal pikiranmu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau semua perintah Tuhan dilanggar? Yang mana dilanggar? Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya. Kenapa mengilahkan Yesus? Kenapa mengilahkan Yesus? Ilah yang disematkan kepada Yesus itu bukan ilah pencipta langit dan bumi. Justru lebih parah lagi kalau begitu, Bang. Jangan ada ilah lain. Harus hanya Dia saja, Sang Bapa ini yang di atas saja. Yesus itu hanya utusan. Ya nggak apa-apa bagi orang Katolik. Lah itu bagi orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal utusan Tuhan atau sebagai Tuhan?
dikenal sebagai utusan karena Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai utusan. Oke. Atau Oke, sebagai utusan Tuhan. Berarti dia Ya. bukan Tuhan kan? karena Yesus mengaku itu. Karena Iya. Tuhan yang dimaksud Bang Juma itu Tuhan pencipta atau Tuhan yang penguasa. Cuman ada satu Tuhan, dia yang pencipta, dia yang penguasa, cuman satu. Itu namanya Ahad. Karena gini Bang Juma, di dalam Silakan. bahasa Inggris tidak pernah ada God Jesus. Hanya disebut Lord Jesus. Saya nggak tahu Lord itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia seperti apa. Iya betul Bang, betul. Berarti pencipta langit dan bumi itu kan cuman satu kan? Ya. Yesus ciptaan kan? Saya tidak bisa jawab karena Yesus ini menurut Alkitab bahwa firman yang telah menjadi manusia. Nah itu, kesalahannya itu di situ. Firman menjadi manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi sungai, firman menjadi makhluk. Segala-galanya itu berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9. Jadi kalau Dia- begitu Bang Juma menolak perkataan Yesus bahwa sebelum Abraham ada aku telah ada. Sebelum Abraham, jangankan sebelum Abraham, sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah ada. Oke. Iya. Kita ini semuanya sebelum dunia ada, kita semua ini sudah ada. Kita sudah dirancang Tuhan. Coba Anda baca di Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya. Apa kata Salomo di situ? Sebelum langit digariskan, aku sudah ada di sana. Lebih hebat Salomo berarti. Betul. Nah itu dia. Artinya bahwa ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Memang betul. Itu sifat. Tapi ketika kemudian firman mengatakan datang pada bulan ke-6 ke Maria, kabarkan aku hendak dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Hendaklah dia menamanya Yesus. Yang datang kepada Maria melalui Gabriel itulah firman. Adakah Yesus di situ? Belum. Yesus itu nanti ada setelah ibunya hamil dan melahirkan dia. Dari mana? Dari firman Tuhan. Maksudnya dari kehendak Tuhan. Maria, kau tidak punya suami. Ya, tapi aku Maha Pencipta. Aku ingin menciptakan manusia tanpa laki-laki, tanpa suami. Hamil. Melawan enggak lo? Ya enggak lah Tuhan. Hamil, lahirlah Yesus. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Udah selesai. Makanya Yesus dalam Matius 4 nomor 4, Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita semua ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Bedanya kita dari ayah ibu, Yesus dari ibu tok. Makanya dia dikatakan manusia suci. Makanya dia didatangkan oleh Roh Suci. Kenapa? Karena dia tidak terjamah kemudian oleh laki-laki. Ibunya itu masih perawan sampai dia kemudian dilahirkan. Tidak pernah terjamah ibunya itu. Itu hanya mujizat aja yang diperlihatkan kepada Jadi Yahudi. bagaimana tanggapan Bang Juma tentang Lukas 2 ayat 11? Itu malaikat yang mengatakan. Ya, jadi kita harus pahami dulu. Apa itu Mesias? Apa itu Al-Masih? Apa itu Kristus? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang seharusnya di situ, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, (2) manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu. Cuman Kristen menyembunyikan identitas kemanusiaan. Ya. Oke. Kristus. Oke. Yang saya mau tanya ke Bang Juma adalah, Iya. ya kalau Kristus itu kan orang yang diurapi, bagaimana dengan kata juru selamat? Iya Bang. Karena gini Bang Juma, di dalam perjanjian lama itu juru selamat itu hanya Tuhan yang jadi juru selamat, bukan Oke. manusia biasa yang jadi juru selamat. Baik. Oke Bang Juma. Oke. Tuhan ini juru selamat. Sebagai juru selamat, Tuhan menurunkan kemudian kitab suci. Supaya ada yang membimbing manusia kepada kitab suci ini, maka dia turunkan juga rasulnya atau dutanya. Makanya sang duta ini mewakili sang Tuhan. Juru selamat. Apa bedanya dengan juru masak, Bang?
Apa bedanya dengan juru parkir? Ada bedanya, apa bedanya dengan juru kemudi? Juru selamat artinya guru, pembimbing yang mengajarkan manusia agar selamat. Nah, Yesus mengajarkan manusia supaya selamat, caranya gimana? Tuhan, sembah Tuhan satu-satunya dan jadikan aku sebagai rasul utusan Tuhan. Juru selamat, juru masak, bukan masakan. Juru selamat bukan dia yang bukan dia punya selamat. Juru parkir bukan dia yang parkir, dia bukan parkir, tapi dia mengarahkan orang parkir. Juru selamat itu artinya apa? Shalom, shalom itu artinya apa? Salam, salam itu Islam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Islam itu artinya selamat. Kristen itu artinya orang yang diurapi. Kristen pengikut orang yang diurapi. Tapi kalau Islam selamat, orang Islam orang selamat. Yesus juru selamat, juru selamat artinya juru Islam, juru menuju kepada jalan keselamatan. Makanya dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi apa yang harus kita lalui Yesus? Yesus itu cuma jalan. Jalan menuju ke Monas, bukan Monas. Oke, jadi selama diskusi Bang Juma dengan saya, apa yang kira-kira Bang Juma simpulkan? Karena yang Bang Juma jelaskan itu semuanya jelas di dalam Alkitab orang Katolik. Bahwa apa yang dijelaskan Bang Juma itu tidak ada bertolak belakangnya. Cuma yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa? Yang saya tidak mengerti. Iya, bagus. Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi maksud saya yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa sebenarnya di dalam yang orang Katolik? Yang dipermasalahkan di Katolik itu adalah saudara-saudara Katolik menganggap Yesus itulah yang disalib. Anda menganggap Yesus itu makhluk yang manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Iya, betul. Karena belum ada Alkitab lain atau data lain yang valid untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus itu tidak disalib. Oke. Baik. Bang Juma. Sekarang permasalahannya gini. Di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bang. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya, untuk orang bangsa Israel. Berarti ketika dia menebus hukum Taurat, dia menebus untuk siapa? Orang Israel. Berarti dia mati disalib untuk siapa? Tapi gini Bang, saya bukan bilang kontradiksi, tapi di Matius 26 itu Yesus berkata di sana. Coba Abang baca di Matius 26 ayat 26. Apa yang dikatakan di sana? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Perjamuan kudus itu ada nggak orang Katolik di situ? Ya, kami lakukan itu sebagai selalu pada hari Minggu. Enggak, maksud saya perjamuan kudus di situ ada nggak kemudian orang Katolik hadir di situ? Kurang tahu Bang, itu kan 2000 tahun lalu yang terjadi. Ketika kemudian Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya, di situ Yesus ingin menguji. Di situ Yesus ingin menguji siapa yang akan mengkhianati dia. Makanya dia mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjukkan Yesus, inilah darahku? Darah beneran atau di situ anggur? Simbol. Anggur. Ya. Inilah dagingku, daging betul atau roti. Nah, di situ Yesus sudah mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, minumlah. Itu artinya, simbol. Artinya, kenapa harus kau bunuh aku? Ini kan darahku sudah ada, ini kan rotiku sudah ada. Kenapa harus kau jadikan aku sebagai kurban? Itu ujian untuk muridnya, siapa yang akan mengkhianati, siapa yang akan kemudian mempersembahkan dia untuk dikhianati. Itu Bang. Kemudian ada satu hal yang ingin saya minta ke Abang. Galatia 4 nomor 5 boleh nggak dibacakan ke saya? Saya tidak ada, saya punya HP satu saja. Sayang sekali. Nanti saya kembali hilang kan? Oke. Galatia 4 itu Yesus itu diutus untuk menebus orang-orang yang takluk
di bawah hukum Taurat. Yang tunduk di bawah hukum Taurat. Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan yang untuk Bani Israel saja. Jadi ketika Yesus mati pun mati untuk mereka yang memiliki Taurat.